Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Hanan, ya Manan, ya Dayanu, ya Sultan, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fastajabna lahu wa nazanahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salam santun, salam sejahtera selalu. Salam layah tasib Allah, keberuntungan Allah selalu senantiasa untuk panjenengan saudara-saudara saya yang ada di Awak Kultur. Semoga di dalam kehidupan ini selalu senantiasa menemukan keberuntungan. Semoga selalu senantiasa berlimpah endorfin, melatonin, sehingga kita bisa menemukan inti kehidupan, yakni kebebasan, ketenangan, kebahagiaan di dalam setiap eksistensi tarikan nafas hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedikit saya akan berbagi tentang pengalaman, yakni tentang cara mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan. Sudah dipastikan dambaan setiap insan, dambaan pemilik akal, dambaan pemilik jiwa, itu tenang di dalam kehidupan. Yang kita tahu dari pengalaman hidup, banyak di dalam pergaulan, banyak di dalam setiap komunitas yang kita temui di dalam kehidupan. Orang pontang-panting menyikapi mobilitas hidup itu sendiri. Artinya, banyak orang-orang yang menderita pikirannya itu karena perbuatannya sendiri, karena apa yang diambil, dipilih di dalam kehidupan. Banyak orang-orang stres di dalam kehidupan, banyak orang-orang yang hati, pikirannya itu runyam menghadapi tentang kehidupan, tentang akibat kehidupan yang diperbuat sendiri. Yang sering Ewa sampaikan di dalam audio, di dalam video-video yang lalu, banyak saya bahas tentang bagaimana caranya hidup tenang, baik dari sisi filsafat, dari pemahaman psikologis, dari pemahaman apapun, dari batinia, dari dohiria, dari cara-cara kita mengendalikan pikiran. Banyak yang merujuk ke arah kita mendapatkan cara ketenangan di dalam hidup. Kenapa manusia tidak bisa memiliki ketenangan di dalam hidup? Itu karena yang pasti inti hidup di dalam setiap diri manusia itu yang memiliki peran untuk apa? Untuk menerima akibat adalah pikiran. Dari pikiran pula akan muncul nantinya, yakni tentang gengsi hidup, tentang ego sosial, tentang keinginan atau kemauan yang tidak mampu untuk dicapai. Dari gengsi sosial, harapannya adalah cuma kepingin diwahkan orang lain, kepingin dipuji orang lain, kepingin mendapatkan pengakuan status sosial di dalam hidupnya. Ketidakmampuan untuk mendapatkan semua itu pastinya yakni bagaimana resahnya pikiran, level lebih ditingkatkan, yakni kesusahan pikiran.
Itu karena apa? Karena ketidakmampuan finansial, tidak adanya kemampuan tentang materi untuk apa? Untuk mendapatkan semua itu. Dan banyak sekali di setiap pengalaman perjalanan hidup, saya menemui orang-orang yang terseok-seok karena gengsi hidupnya sendiri. Jadi, yang saya rasakan di dalam kehidupan, saya yakin banyak yang mengiyakan apa yang saya katakan, apa yang saya persepsikan tentang hidup. Hidup itu sebenarnya simpel, sebenarnya sederhana. Kalau kita jalani hidup seperti aliran air. Akan tetapi apabila di dalam kehidupan kita melawan arus dari kemampuan diri kita sendiri, maka sudah dipastikan seluruh akibat-akibat dari apa yang kita pilih di dalam kehidupan itu kita yang merasakan. Inti pada diri manusia ada hati, ada jiwa, ada nyawa, ada batin, ada tubuh dengan seluruh fisiologis di dalamnya. Bahkan tentang peran hak otonom berupa nyawa, berupa nafas, berupa roh yang diberikan kepada manusia. Lebih-lebih tentang anugerah otak yang merupakan hak otonom yang bebas untuk dikendalikan, untuk dikelola oleh manusia. Kalau kita tidak mampu untuk mengelolanya, maka sudah dipastikan bagaimana? Sudah dipastikan kehidupan kita tidak akan pernah menemukan ketenangan. Jadi simpelnya, apabila kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, mengendalikan tentang hasrat, keinginan, ego, gengsi hidup, kita bisa mengendalikan semua itu, lalu diakumulasikan oleh pengetahuan, oleh ilmu, oleh pengalaman-pengalaman dari setiap perjalanan hidup. Saya yakin panjenengan, saya, dan teman-teman yang ada di Ewa Kultur pasti akan menemukan tentang jati diri tenangnya hidup. Setiap manusia pasti mendambakan tentang berlimpahnya finansial, berlimpahnya uang, berlimpahnya materi. Akan tapi ada kalanya hidup seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita di atas berhambur uang, berhambur apapun, setiap keinginan, setiap apa yang kita mau, itu sangat mudahnya terkabul. Tatkala roda ada di bawah, disinilah sebagai safety, sebagai benteng kita, sehingga kita tidak kaget andai kata kita mengalami hal-hal seperti itu. Lebih-lebih apabila ilmu, pengetahuan, termasuk pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman batin dipadukan dengan pengetahuan hidup itu sendiri, insya Allah kita akan sampai di dalam apa? Akan sampai di dalam titik ketenangan. Sangat bohong sekali apabila kita tidak menginginkan ketenangan di dalam hidup. Manusia dianugerahi yang namanya habit atau kebiasaan-kebiasaan. Seluruh perjalanan hidup itu merupakan apa? Merupakan kebiasaan, yang kebiasaan itu dicatat di dalam diri manusia. Jadi secara ilmiah dicatat di dalam blueprint, yakni catatan biru. Kalau secara teologinya itu disebutkan yang mencatat rokib atid. Jadi catatan yang diserahkan kepada Allah pada hari Senin atau Kamis. Makanya disunahkan di hari itu untuk berpuasa. Ini adalah sebuah filosofi, sebuah tamsil, sebuah metafora, sebuah iktibar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang liulil albab, yang mau merenungkan, yang mau memikirkan secara jauh. Pastinya hidup itu kembali lagi seperti tadi, seperti air mengalir. Kalau kita ikuti aliran itu pasti akan kita menemukan kenikmatan. Setiap aliran air tidak bisa dipastikan selamanya bening, bersih, tidak mungkin. Pasti ada kotoran, pasti ada keruhnya, pasti ada sampah dan kotoran-kotoran yang lewat di atasnya.
Pengetahuan, ilmu, pengalaman, pemahaman spiritual, itulah yang akan menepis apa? Akan menepis tentang kotoran, sampah yang ada di atasnya. Maksudnya kalau kita kembalikan kepada diri, tidak mungkin kita itu akan mengalami selalu senantiasa mulus di dalam kehidupan. Orang yang besar, orang yang hebat, orang yang mampu menguasai diri sendiri, orang yang mampu sampai ke titik level kedewasaan, ini adalah orang-orang yang pernah tertekan di dalam kehidupan. Orang-orang yang mengalami pailit, orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang mengalami tentang banyak hal yang menyita tentang ketenangan pikiran. Semua itu pengalaman, semua itu adalah guru sejati bagi kita. Kenapa? Semua apa yang pernah kita alami di masa lalu tentang sisi kehidupan tidak kita jadikan sebagai guru sejati, guru yang tidak pernah membohongi, guru yang tidak pernah mencela-mencela di dalam kehidupan. Saya Ewa Kultur di dalam perjalanan. Saya iri semoga banyak manfaat, banyak hikmah, banyak mahfirah, banyak hidayah, banyak layah tasib yang panjenengan terima. Saya iri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.